Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan atau menjabarkan informasi tentang jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Informasi ini resmi langsung diberikan oleh Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di sini ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada progres penetapan, ada jadwal kegiatan yang akan kita bahas, ada persiapan, ada ketentuan, ada tata cara unduh penetapan kebutuhan, dan yang terakhir diskusi. Kita tidak akan membahas semuanya, kita akan cukupkan membahas di poin nomor 3 saja, yaitu tentang jadwal kegiatan. Nah, teman-teman perlu pahami, di sini ada beberapa jadwal tanggal yang sudah disampaikan. Jadi jangan sampai kelewatan agar teman-teman tidak kewalahan atau telat mendaftar nantinya. Oke, langsung saja. Poin nomor 1 yaitu ada pengumuman seleksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni. Ini artinya kalian memiliki waktu sekitar 2 minggu untuk memahami formasi atau pengumuman yang diberikan nantinya. Kemudian setelah itu pendaftaran seleksi yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni. Artinya kalian memiliki waktu sekitar 3 minggu. Ini waktu yang cukup lama untuk kalian menimbang kembali mau masuk di instansi apa atau formasi apa. Dan siapkan berkasnya teman-teman. Seperti KTP, ijazah, kemudian KK, dan lain-lain. Tapi di informasi lain, pada sistem ASN itu sudah dilengkapi dengan fitur baru. Nah, jadi fitur baru ini sudah otomatis sinkron dengan Dukcapil, Kemendikbud, Kemendistekbrin, dan Kemenkes. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian itu jaga-jaga saja. Disiapkan, di-scan seperti KTP, KK, dan lain-lain. Jika dikhawatirkan sewaktu-waktu portal ini atau fitur baru ini mengalami masalah, kalian sudah siap dengan berkas yang sudah disediakan. Oke, lanjut. Di poin nomor 3 yaitu ada seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya, yaitu pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Jadi, berkas yang telah kalian masukkan di sini di poin nomor 2 yaitu pendaftaran seleksi nanti akan diseleksi oleh pihak BKN. Kemudian hasilnya jika berkas kalian benar sesuai dengan kriteria, maka kalian akan lolos pada pengumuman 1 Juni ini. Namun jika berkas yang kalian unggah salah atau tidak sesuai dengan kualifikasi, maka kalian akan gagal di seleksi administrasi ini. Namun kalian tidak perlu khawatir. Jika semisal kalian sudah merasa benar melengkapi berkasnya, nanti akan ada masa sanggah. Nah, masa sanggah ini artinya kalian boleh menyanggah atau berkomentar atau mengirim berkas lagi kepada pihak BKN nantinya. Seperti itu. Namun, kalau misal berkas yang kalian unggah sebelumnya memang salah, maka masa sanggah ini tidak akan berlaku. Masa sanggah ini akan berlaku jika kesalahan terdapat pada pihak BKN. Seperti itu. Selanjutnya nomor 5 ada pelaksanaan SKD CPNS atau CAT BKN yang akan dilaksanakan pada Juli sampai dengan September. Jadi SKD ini teman-teman belajar saja soal-soal yang disediakan atau kisi-kisi yang telah disediakan oleh masing-masing instansi. Misal kalau saya kemarin itu di Kemenkumham, itu kan pakai ijazah SMA tuh. Itu soal yang keluar seperti TWK, TIU, dan TKP. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, kemudian ada kewarganegaraan, psikologi. Seperti itu. Lanjut.
Kemudian pada poin nomor 6 yaitu ada seleksi kompetensi P3K non-guru CAT. Jadi kalau di sini ada CPNS, di sini ada P3K non-guru yang akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September juga. Di sini ada keterangan setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Artinya, kalau sudah CPNS selesai ini, maka kemudian P3K ini baru dilaksanakan. Seperti itu. Lanjut. Poin nomor 7 yaitu tentang seleksi kompetensi P3K guru atau CBT Kemendikbud. Nah, ini tentang P3K-nya. Tes pertama akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Jadi di sini ada 3 tes. Tes pertama, tes kedua akan dilaksanakan pada bulan Oktober, tes ketiga akan dilaksanakan pada bulan Desember. Lanjut, poin nomor 8 yaitu pelaksanaan SKB CPNS. Nah, jadi ini SKB ini kalau sudah SKD lolos atau CAT-nya lolos. Jadi kalau kalian sudah lolos CAT, sudah nilainya sudah bagus, sudah di ranking. Nah, kalau poinnya juga besar, maka kalian akan ke tahap selanjutnya yaitu tahap SKB atau seleksi kompetensi bidang yang akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober. Jadi teman-teman persiapkan karena ini sudah mengkhusus atau lebih spesifik lagi. Misal kalian ambil di P3K, maka pelajari misal seperti RPP, silabus, dan lain-lain. Tapi kalau kalian belajar atau lolosnya di Kemenkumham misalnya, maka kalian lebih fokuskan ke kewarganegaraannya seperti itu. Lanjut, poin nomor 9, ada pengumuman akhir dan masa sangga. Nah, jadi ini sudah pengumuman akhir tes di SKB ini. Tes SKD akan diakumulasi atau digabung dengan tes SKB. Jadi nanti hasilnya akan diumumkan pada bulan November ini. Jadi siap-siap deg-degan. Oke, kalau sudah pengumuman akhir, maka yang terakhir adalah penetapan NIP CPNS atau nomor induk P3K. Berbahagialah yang sudah lolos pada tahap ini, karena kalian akan sudah menerima NIP atau nomor induk pegawai. Namun jika masih gagal jangan patah semangat karena ASN atau PNS ini masih dibuka batas usia 35. Namun pada P3K boleh di atas 35. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan terus belajar, berdoa dan berikhtiar. Semoga sukses dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.